Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, engkau akan mengingat caramu yang jahat. Ayat inti kita terdapat di dalam Yehezkiel 36 ayat 31. Dan kamu akan ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk merendahkan diri kami, datang ke hadirat-Mu, meminta kiranya Engkau memberkati kami dengan firman ini, sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat menyadari kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tidak ada perbuatan lahiriah yang dapat menggantikan iman yang sederhana dan penolakan sama sekali terhadap diri. Tetapi tidak seorang pun dapat mengosongkan dirinya dari kepentingan diri. Kita dapat hanyalah bila seia sekata dengan Kristus untuk melaksanakan pekerjaan itu. Kemudian bahasa jiwa itu adalah, Tuhan, terimalah hatiku karena aku tidak dapat mengalahkannya. Ia adalah milik-Mu. Jadikanlah suci karena aku tak dapat mempertahankannya demikian bagimu. Selamatkanlah aku kendati pun diriku yang lemah, yang tidak seperti Kristus. Bentuklah aku, tempalah aku, angkatlah aku ke dalam suasana yang murni dan suci, di mana aliran kekayaan kasih-Mu dapat mengalir melalui jiwaku. Bukan hanya pada permulaan kehidupan, umat beragama yang membuat penyangkalan diri terjadi. Dalam setiap langkah maju menuju surga, ia harus dibarui. Semua pekerjaan kita yang baik bergantung atas suatu kuasa yang berada di luar kita sendiri. Oleh sebab itu, haruslah ada jangkauan yang terus-menerus dari hati terhadap Allah. Suatu pengakuan dosa yang terus-menerus, sungguh-sungguh yang menghancurkan hati dan merendahkan jiwa itu di hadapan Dia. Hanya oleh penyangkalan diri yang tetap dan bergantung kepada Kristus, kita dapat berjalan dengan iman. Semakin dekat kita datang kepada Kristus dan semakin jelas kita melihat kesucian tabiatnya, semakin jelas kita akan melihat kehebatan dosa itu, dan semakin kurang perasaan kita untuk meninggikan diri kita. Orang yang dianggap suci oleh surga adalah orang yang terakhir hendak menunjukkan kebaikannya. Dalam setiap langkah maju dalam pengalaman pengikut Tuhan, pertobatan kita akan menjadi lebih dalam. Kepada orang yang telah diampuni Tuhan, terhadap orang yang telah diakuinya sebagai umatnya, Ia berkata, dan kamu akan teringat kepada kelakuanmu, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu. Pada pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita adalah manusia yang lemah. Seringkali kita memiliki kepentingan pribadi kita, sehingga di dalam kehidupan kita keinginan daging menjadi lebih besar daripada keinginan roh. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak bisa untuk mengalahkan atau membuang keinginan daging tanpa
tuntunan dan campur tangan daripada Tuhan. Karena Tuhanlah yang dapat merubah kita, yang dapat membentuk kita seturut dengan kesucian yang Tuhan miliki. Oleh sebab itu kita harus dibaharui, bukan oleh perbuatan kita sendiri. Kita harus dibaharui oleh surga. Dan supaya kita dapat dibaharui oleh surga, maka kita perlu untuk mengakui segala kelemahan kita. Kita perlu untuk mengakui segala dosa-dosa yang kita perbuat. Sehingga kita dapat menyadari bahwa kita lemah dan hanya Tuhan yang mampu untuk merubah kelakuan dan kehidupan kita. Dan kita akan dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami belajar firman-Mu, bahwa Engkau akan memberikan kepada kami hati yang baru, sehingga kami dapat menghilangkan kehidupan kami yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat diingatkan untuk datang selalu kepadamu, meminta belas kasihan-Mu, meminta segala perubahan dalam kehidupan kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.